Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam yang ke-23 ini di bulan suci Ramadan kita masih diberikan keistiqomahan, kekuatan dan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu Qiyamul Ramadan atau salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabar jamaah sekalian merupakan kunci kesuksesan. Para malaikat jamaah sekalian ketika di hari akhirat kelak menyambut para penghuni surga yang akan memasuki surga, maka para malaikat menyambutnya dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, maka surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Hadirin rahimakumullah, sebelum daripada perkataan malaikat, ayat sebelumnya itu berbicara tentang ciri-ciri ulul albab. Ciri-ciri ulul albab atau ciri-ciri orang yang berakal. Disebutkan jamaah sekalian, diantaranya adalah orang yang menepati janji, orang yang ketika bernazar dia tunaikan nazarnya, dan orang yang menyambung tali silaturahim, orang yang takut kepada Allah, orang yang menegakkan salat, orang yang menunaikan zakat. Hadirin, itu ayat-ayat sebelumnya ya, yang menyebutkan tentang ciri-ciri ulul albab. Hadirin, namun pada ayat selanjutnya, hadirin, di situ menunjukkan bahwasanya malaikat menyebutkan kata-kata kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Di sini malaikat tidak mengatakan salamun alaikum bima fa'altum bima kada wa kada. Ya, tetapi di situ malaikat mengatakan bima sabartum, karena kesabaran kalian. Hadirin, karena kesabaran kalian. Artinya adalah ciri-ciri yang tadi saya sebutkan berdasarkan dalam itu terdapat dalam surah Ra'd. Jamaah sekalian, Ciri-ciri ulul albab tadi itu seolah-olah tidak ada artinya kalau tidak dilandasi dengan kesabaran.
Itu maksudnya. Iya, menepati janji membutuhkan kesabaran. Jamaah sekalian, menunaikan nazar membutuhkan kesabaran. Menyambung tali silaturahim itu membutuhkan kesabaran. Takut kepada Allah membutuhkan kesabaran. Menegakkan salat membutuhkan kesabaran. Ya, membayar zakat membutuhkan kesabaran. Jadi jamaah sekalian, sebenarnya semua aktivitas kehidupan kita itu membutuhkan kesabaran, Pak. Kuncinya cuma satu, sabar. Oleh karena itu hadirin, banyak dalam ayat jamaah sekalian, di antara sifat-sifat Allah, di antara sifat-sifat manusia yang paling banyak Allah sebutkan adalah tentang kesabaran. Kurang lebih, kalau tidak salah Pak, ada kurang lebih 50 lebih ayat berbicara tentang kesabaran. Adapun syukur itu kurang lebih cuma 20 ayat saja. Iya, syukur, jujur itu masih sedikit dibandingkan dengan kata-kata sabar yang terulang dalam Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Kata-kata sabar ini, sifat sabar ini sering sekali disebutkan dalam ayat Al-Quran, Pak. Karena begitulah aktivitas kehidupan kita itu, Pak. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, jamaah sekalian, itu harus dilandasi dengan kesabaran, Pak. Hadirin. Kemudian kenapa pahala puasa itu, Bapak hadirin, ya tidak terhingga banyaknya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, jamaah sekalian? Karena puasa itu membutuhkan kesabaran. Hadirin, membutuhkan kesabaran. Kenapa, Pak? Itu kalau sholat, Pak, kalau sholat itu ya paling-paling cuma 5 menit. Ya, kalau sholat subuh ya, kecuali kalau imamnya panjang bisa sampai 10 menit. Kalau pendek 5 menit saja, jamaah sekalian. Tapi puasa ini, Pak, minimal 8 jam. Jamaah sekalian, sejak jam 5 azan dikumandangkan, kurang lebih jam 5 sampai menjelang maghrib, Pak, kurang lebih berapa jamnya? 7 sampai 8 jam, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, Pak. Kalau kita tidak sabar, jamaah sekalian, kita tinggal masuk kamar, kunci pintu, kita makan, jamaah sekalian. Tetapi kita tidak melakukannya, kan? Kita tidak melakukannya. Tidak ada umat Islam yang melakukan mau menipu Allah. Tidak ada, Pak, kecuali orang yang betul-betul hatinya tertutup. Iya, kalau ada orang, Pak, betul-betul yang hatinya tertutup, ya maka dia pura-pura puasa. Ya, dia makan kenyang-kenyang, baru pas keluar dari kamarnya pura-pura lapar. Tapi tidak ada dilakukan kecuali orang-orang munafik saja, jamaah sekalian. Oleh karena itulah sehingga hadirin, kenapa pahala puasa itu jamaah sekalian tidak terhingga banyaknya. Berbeda dengan sholat, Pak, itu sholat, zakat, haji itu sudah ditentukan pahala-pahalanya, Pak. Tapi puasa itu tidak ditentukan, Pak, tidak terhingga banyaknya. Karena apa? Karena membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, Pak. Hadirin, membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ya. Dan buah daripada kesabaran adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana malaikat mengatakan, selamatlah kalian, welcome, selamat kalian, selamat datang, kata malaikat, karena kalian telah bersabar. Jamaah sekalian, telah bersabar. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, akhir-akhir Ramadan ini membutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, Pak, saya yakin ini masjid Nirwana 1 ini, Pak, akan habis, Pak. Semakin kurang jamaahnya. Tapi karena kita sabar, hadirin, maka kita tetap terus istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita membuka, Pak, lembaran-lembaran sejarah dalam Al-Quran ataupun dalam sirah-sirah para nabi dan rasul, jamaah sekalian, maka kita akan mendapatkan
begitu banyak contoh-contoh kesabaran hari ini. Contoh-contoh kesabaran. Contoh diantaranya adalah contoh kesabaran bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah Pak, 950 tahun berdakwah. Bayangkan, berdakwah 950 tahun Pak. Hadirin, sekarang kita sudah berapa tahun berdakwah Pak? Sudah berapa tahun kita mengajak orang kepada kebaikan Pak? Nabi Nuh mengajak siang dan malam, terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, jamaah sekalian. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya, hadirin. Ya, Nabi Hud bagaimana berdakwah, bagaimana Nabi Soleh, Nabi Syuaib, jamaah sekalian, penuh dengan tantangan-tantangan, hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemenangan atas mereka karena mereka para nabi telah bersabar, hadirin rahimakumullah. Kemudian contoh sabar yang lainnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, hadirin. Nabi Yusuf ini cobaannya lain lagi Pak. Bukan masalah, ya diantaranya dakwah juga, diantaranya adalah godaan wanita. Coba bayangkan Nabi Yusuf ketika itu berdua-duaan dengan seorang wanita di dalam kamar Pak. Baru yang mau sekali itu perempuan itu, istrinya menteri, istrinya raja, jamaah sekalian, mau sekali dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu tampan sekali Pak, hadirin. Ketampanan manusia di dunia ini Pak, setengahnya diambil oleh Nabi Yusuf, setengahnya itu Pak dibagi-bagi semua untuk seluruh manusia Pak sampai hari kiamat Pak. Makanya jangan heran kalau istrinya raja Pak, ya sangat tertarik sekali, tergila-gila dengan Nabi Yusuf, jamaah sekalian. Kan pernah kan ketika wanita-wanita ya dia dia bully itu istrinya raja, masa kamu tertarik dengan pembantumu? Akhirnya diundang Pak, diundang semua itu perempuan-perempuan itu ke istana. Ayo disiapkan buah-buahan, ya semacam apel sama pisau Pak, satu orang satu. Baru ketika itu Nabi Yusuf disuruh keluar. Nabi Yusuf keluar kamu. Pas mereka itu wanita itu Pak, pas wanita itu melihat Nabi Yusuf Pak, tidak terasa dia iris-iris tangannya Pak. Begini nih, dia iris-iris Pak tangannya Pak. Padahal ini berdarah tangannya, jamaah sekalian. Tapi mereka tidak merasakan sakit karena begitu tampannya Nabi Yusuf, jamaah sekalian. Apa kata mereka? Mahasya, ya mas, ini bukanlah manusia biasa, ini malaikat sangat yang mulia, jamaah sekalian. Tapi Nabi Yusuf, jamaah sekalian, ketika digoda dia lari Pak, sampai robek baju belakangnya Pak, jamaah sekalian, ditarik sama istrinya raja, jamaah sekalian. Dan Nabi Yusuf tidak mau melakukan perbuatan mesum, jamaah sekalian. Itu ujian juga, jamaah. Itu membutuhkan kesabaran, jamaah sekalian. Itu membutuhkan kesabaran. Coba seandainya kita di tempat di kamar, kemudian ada wanita, jamaah sekalian, yang cantik sekali, jamaah sekalian, berdua-duaan dengan kita, bagaimana? Bisakah kita menahan hawa nafsu kita, jamaah sekalian? Ya, maksudnya wanita yang wanita misalnya wanita jahat misalnya, jamaah sekalian. Intinya hadirin rahimakumullah, semuanya adalah membutuhkan kesabaran. Kalau Nabi Ayub lain lagi ujiannya, yaitu penyakit Pak, bertahun-tahun, jamaah sekalian, bertahun-tahun Pak, semua tubuhnya kena penyakit, jamaah sekalian. Dan dia minta, ya Allah, jika engkau memberikan saya penyakit dan kena semua tubuhku, silahkan ya Allah, tapi jangan kenakan lidah dan hatiku, jantungku. Betul, jamaah sekalian, cuma lidah dan jantungnya yang tidak kena penyakit, jamaah sekalian. Karena apa? Karena dia ingin berzikir kepada Allah, terus memohon kepada Allah, jamaah sekalian. Tetapi dengan kesabarannya, hadirin, dengan zikirnya, doanya, jamaah sekalian, hatinya tetap senantiasa mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah bertahun-tahun terkena penyakit, akhirnya Nabi Ayub pun sehat, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya, kalau Nabi Sulaiman Pak diuji juga, tapi Nabi Sulaiman bukan diuji dengan penyakit, bukan diuji dengan yang lain-lainnya, kemiskinan dan seterusnya, tapi Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaannya dan kekuasaannya Pak. Jadi ujian Bapak hadirin, jangan kita pandang ujian itu, cobaan itu hanya berupa kemiskinan, kefakiran, penyakit, bencana. Tidak. Ujian itu Pak, cobaan itu juga bisa berupa kekayaan, bisa berupa kekuasaan. Itu diuji Pak.
jamaah sekalian. Nabi Sulaiman diuji, Pak. Tapi Nabi Sulaiman, jamaah sekalian, dia berhasil menghadapi itu ujian, jamaah sekalian. Nabi Daud, jamaah sekalian, diuji juga dengan kekuasaan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Ya, kami akan pasti uji kalian dengan kenikmatan dan kekurangan atau keburukan atau musibah," jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah hadirin, marilah karena waktu yang terbatas, marilah kita melalui sisa-sisa Ramadan yang semakin hari semakin meninggalkan kita, jamaah sekalian, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar, jamaah sekalian, bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bersabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan bersabar terhadap cobaan-cobaan atau musibah-musibah yang menimpa kita. Demikianlah jamaah sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya dan kebodohan saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.